Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mereka memandang kamu tidak pantas bersanding dengan mantan. Mereka pasti akan menyesal. Ya. Jadi ya, orang kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam memandang anaknya. Ya. Jadi dia menganggap anaknya ini pokoknya harganya sedemikian tingginya. Karena itu dia menjadi underestimate kepada orang lain atau merendahkan. Ya. Misal punya anak perempuan, pendidikannya hebat, ya, cantik, tapi sesungguhnya misal sudah janda, ada laki-laki yang datang, ya, dan orang tuanya menolak dengan keras karena misal si laki-laki ini sudah punya anak 2, padahal anaknya juga janda, ya, menolak dengan keras, ya, kemudian terus, ya, memberikan input kepada anaknya yang dia yakini akan bisa mendapatkan yang jauh lebih keren daripada si laki-laki yang datang ini. Ya. Jadi diberikan masukan terus. Kamu harus seperti pesawat. Wah, ini ya. Jadi kamu di atas pesawat, kemudian kamu melihat bumi dari tempat yang tinggi, dari ketinggian horizon. Tahu ya, horizon itu batas itu, ya, garis batas itu. Kalau kita lihat langit itu seperti ada garis batasnya dengan lautan, itu namanya garis horizon. Melihat dari ketinggian horizon sehingga kamu bisa memilih mana yang terbaik untuk kamu. Ya. Padahal dia tidak sadar kalau misal di belakang mereka ternyata anaknya ini diam-diam misal sudah menikah dengan laki-laki yang datang ke dalam kehidupan mereka. Kan banyak yang seperti itu, ya. Jadi orang tuanya tidak tahu ternyata anaknya sudah menikah. Ketika terus dia tolak, yang rugi siapa? Kan yang rugi dia sendiri. Harusnya dia dapat menantu, karena dia tolak terus anaknya jadi menjanda 2 kali. Ya tidak? Yang rugi dia sendiri. Ya. Nah, kemudian orang juga kadang menganggap, ya, anak-anak tadi itu pokoknya itu seperti barang berharga. Padahal sebagai manusia biasa, ya, kita tidak boleh memandang rendah kepada siapapun. Mungkin kita ini ketika dandan, ya, mau foto dan seterusnya, ya kelihatan perfect lah, ya, kan yang tahu diri kita sendiri kan, ya, misal di siku kita banyak bekas luka, ya, karena dulu masih kecil sering main sepeda begitu kan, jadi nggak mulus-mulus banget juga kita ini. Misal di lutut kita ada bekas eksimnya kan begitu. Ya, jadi
kita ini sebagai manusia biasa juga punya begitu banyak kekurangan. Karena itu tidak pantas kita merendahkan orang lain, apalagi orang lain itu punya niat baik. Ya, lah kalau orang pengen menikahi anak kita, ya, melindungi, menafkahi, mendidik dia menjadi lebih baik, kok kita tolak? Orang punya niat baik, begitu ya. Nah, sehingga ketika kita memandang seseorang tidak pantas, tidak selevel, dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak pernah dilakukan. Apalagi kalau sudah jadi orang tua, anak-anak sudah usia 25 tahun, 30 tahun, kan artinya sudah tua tuh. Paling tidak sudah usianya di atas 50 tahun ya. Orang kalau sudah usianya di atas 50 tahun, apa lagi yang dicari? Yang dicari adalah bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat nanti. Ya, bekal agar terhindar dari azab kubur. Itu penting juga tuh. Ya, jadi sebelum sampai ke akhirat, yaumil kiamah, itu ada tempat transit dulu yang namanya alam kubur atau alam barzah. Kalau kita banyak menyakiti orang selama hidup di dunia, itu belum sampai di hari kiamat, itu sudah ada azab kubur dulu. Kalau kiamatnya misal 50 tahun lagi, ya nunggunya 50 tahun. Azab kuburnya 50 tahun. Nah kalau kiamatnya masih 1 miliar tahun lagi, kan tidak ada yang tahu kiamat kapan akan terjadi. Ya, azab kuburnya 1 miliar tahun lagi. Masih ditambah yaumil kiamah, menjalani azab di hari kiamat nanti, masih masuk ke neraka terlebih dahulu. Ya, karena itu tidak boleh kita memandang kita lebih tinggi, ya, memandang orang lain lebih rendah atau bersikap takabur, itu tidak boleh. Ya, misal ya, laki-laki ini sekarang contohnya, dia memandang dirinya lebih tinggi karena ganteng, ya, karena kaya, ya, kemanapun dia pergi selalu ada wanita yang dia kecewakan. Yang dikecewakan ini akan berdoa, ya, agar dia mendapatkan azab. Terus pergi ke tempat lain, ada lagi yang dia kecewakan. Dan dia bangga. Semakin banyak mantannya, semakin dia bangga menceritakan ke sana kemari. Padahal semakin banyak orang yang dia kecewakan, semakin banyak pula doa-doa negatif untuk dia. Karena itu ya, kita tidak boleh memandang orang pantas atau tidak pantas. Ketika dua hati, dua anak manusia Allah pertemukan, saling mencintai, tergerak untuk menikah, ya, maka Allah yang mempertemukan itu memandang dua anak manusia ini sebagai orang yang pantas untuk bersanding. Kenapa kita manusia menganggap orang yang akan hadir dalam kehidupan anak kita, keluarga kita, kakak kita, adik kita sebagai orang yang tidak pantas? Kenapa? Ya, orang-orang yang takabur,
memandang dirinya paling tinggi, paling hebat, ya, memandang orang lain lebih rendah dari dia, akan menyesal, ya, fid dunya wal akhirah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala akhbirukum bi akhlin nar?" Qalu bala. Qala kullu utulin jawazin mustakbirin. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan mereka adalah orang-orang yang takabur ataupun orang-orang yang sombong. Ya, jadi kasihan tuh calon-calon mertua yang begitu sudah tua, ya, dan ujung-ujungnya masuk neraka karena sikap sifat yang takabur tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.